Satu kejahatan yang baru dipecahkan setelah 14 tahun lamanya. Dengan terus berusaha untuk mengungkap siapa pembunuhnya. Dari tahun ke tahun segala cara apapun dilakukan oleh keluarga dan pihak kepolisian. Akan tetapi semua itu masih belum membuahkan hasil. Suatu waktu kejahatan ini terungkap dengan cara tidak disengaja. Ingin tahu lebih jelasnya? Langsung saja Bray, kita bahas ceritanya. I'm coming Bray. Thank you for click this channel. Di Crime Story, Hirova duduk manis atau rebahan dan tonton untuk beberapa menit ke depan. Nah, jadi ada seorang anak perempuan yang bernama Satomi Kitaguchi. Dia ini lahir pada tahun 1987 di prefektur Hiroshima, Jepang. Letaknya di bagian barat daya Pulau Honshu yang berbatasan dengan Laut Pedalaman Seto. Prefektur Hiroshima ini adalah salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam dan sangat terkenal dengan industri pertanian dan perikanannya, Bray. Terus bagian barat daya prefektur Hiroshima terdapat sebuah kota kecil bernama Hatsukaichi yang jumlah penduduknya sekitar 120.000 jiwa. Nah, Satomi Kitaguchi dan keluarganya tinggal di dekat daerah Kamihara di kota Hatsukaichi dengan rumah yang memiliki dua bangunan terpisah. Sebelah kiri adalah bangunan utama dengan satu lantai, sedangkan sebelah kanan itu adalah bangunan keluarga dengan dua lantai. Tetapi dua bangunan ini saling berhubungan di dalamnya. Mereka tinggal berlima di rumah itu, Bray. Ada ayahnya dan ibu dari Satomi, terus adik perempuan Satomi, dan ibu Mishio, neneknya Satomi, yang berusia 72 tahun. Singkat cerita nih, Bray. Satomi yang sudah berusia 17 tahun dan dia duduk di kelas 2 bangku SMA. Suatu hari, tepatnya hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2004. Satomi seperti biasa mengayuh sepedanya setiap pulang dan pergi ke sekolah. Ya budaya Jepang kan gitu, Bray. Jadi saat perjalanan pulang, jalanan terbilang sepi karena hanya ada beberapa pejalan kaki. Sekitar jam 1 siang, Satomi tiba nih di rumahnya. Hanya ada neneknya dan adiknya yang sedang menonton TV di ruang tamu. Karena ibu dan ayahnya itu sedang bekerja seperti anak pada umumnya, si Satomi ini langsung menyapa mereka lalu dia duduk dan makan siang sendirian. Nah, setelah makan siang, Satomi merasa agak sedikit mengantuk. Biasalah, santet nasi yang langsung lari ke mata kan. Karena saking ngantuknya, Satomi langsung OTW ke kamar. Dan kamar Satomi ini itu kan terletak di lantai 2 di bangunan sebelah. Meskipun bangunan utama dan bangunan kamar saling berhubungan, tapi masih ada jarak antara ruang tamu dan kamar Satomi. Dan Satomi pun langsung mengambil posisi rebahan sambil nyalain musik dan meremin mata gitu kan. Nah, sekitar jam 5 sore, sebenarnya dia itu harus bekerja paruh waktu di sebuah toko yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Sekitar jam 3 sorean, nenek dan adiknya Satomi ini yang sedang menonton tiba-tiba mendengar jeritan kencang yang terdengar tepat dari kamarnya Satomi. Otomatis dong mereka kaget, dengan spontan mereka langsung bergegas lari ke lantai 2. Ketika sampai di depan pintu kamar Satomi, mereka kaget, Bray. Soalnya Satomi sudah tergeletak di lantai di samping ranjang tidur dalam keadaan tidak bergerak, dan yang lebih menakutkan adalah ada sosok pria sedang berdiri di samping Satomi dan memegang pisau di tangannya. Melihat pemandangan tersebut, seperti itu si nenek dan adiknya Satomi jelas merasa sangat ketakutan, dan adiknya Satomi spontan langsung berlari dan bergegas keluar rumah. Dia berlari ke sebuah toko bunga yang hanya berjarak sekitar 50 meter dari dekat rumahnya. Sambil menangis kepada pemilik toko, "Pak, tolong, ada penjahat di rumahku. Kakakku diserang oleh orang tidak dikenal," gitu. Sedangkan nasib neneknya karena sudah tua, dia gak sempat melarikan diri. Dan si nenek akhirnya terkena beberapa luka tusukan.
dan tergeletak di lantai. Sedangkan pria itu kemudian keluar dan pergi melarikan diri dari lokasi kejadian. Nah, untungnya si nenek Satomi masih dapat bergerak. Masih aja ada untungnya, Bray, biasalah manusia. Jadi si nenek ini masih hidup dan dia berusaha sekuat tenaga menutupi lukanya gitu kan, dan turun ke lantai bawah dengan kesakitan. Gak lama kemudian si nenek ini pingsan, Bray. Tapi sebelum pingsan, si nenek sempat nelpon polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpa mereka. Dengan sigap, polisi OTW ke TKP dengan membawa mobil ambulan. Nah, ketika memasuki rumah, para petugas menemukan neneknya Satomi tergeletak di ruang tamu, tepatnya di samping telepon. Nenek Satomi pun segera dilarikan ke rumah sakit. Dan ketika para polisi ini sampai ke kamar tidur lantai 2, mereka menemukan Satomi dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Dari pemeriksaan forensik, Satomi disimpulkan meninggal dunia akibat kehabisan darah. Terus polisi meninjau daerah sekeliling dekat rumah Satomi, di mana sebelah kiri rumah merupakan daerah perumahan dan pemukiman biasa. Sedangkan sebelah kanan merupakan jalan raya besar. Nah, menurut analisa polisi, jika si pelaku melarikan diri ke arah kiri, si pelaku mungkin saja adalah orang yang mengenal Satomi dan tinggal di daerah dekat sana. Namun apabila si pelaku ternyata lari ke sebelah kanan, si pelaku mungkin orang asing dan tidak tinggal di dekat sana. Polisi segera melakukan pencarian besar-besaran terhadap pelaku kejahatan. Mereka memeriksa setiap kendaraan yang melewati jalan utama dan bertanya kepada semua orang yang tinggal di daerah itu. Namun sayangnya tidak ada seorang pun yang melihat pelaku yang keluar. Singkat cerita nih, Bray, beralih ke si nenek. Bersyukurnya nyawa nenek Satomi akhirnya dapat diselamatkan, dan pada saat itu, pada saat yang bersamaan, tim forensik pun yang sedang memeriksa tempat kejadian, mereka berhasil menemukan sidik jari orang tidak dikenal dari keluarga Satomi. Sidik jari itu kemungkinan besar adalah sidik jari yang ditinggalkan si pelaku di bawah buku Satomi. Pihak kepolisian pun juga berhasil mendapatkan bukti DNA orang tidak dikenal ini. Sayangnya identitas si pelaku tidak dapat diketahui karena tidak berada dalam database pihak kepolisian. Untungnya si nenek dan adiknya ingat muka si pelaku. Dengan bantuan si nenek dan adiknya Satomi, pihak kepolisian kemudian berhasil menggambar wajah si pelaku kejahatan ini. Kata si nenek, pria itu diperkirakan berusia 20 tahunan, Pak. Rambut pendek, mata sipit, dan terdapat jerawat di pipinya. Terus memiliki tubuh berisi dan tinggi sekitar 165 cm-an. Setelah deskripsi wajah si pelaku berhasil digambarkan, pihak kepolisian langsung membagikan gambar itu kepada keluarga Satomi, tetangga, teman sekolah, dan setiap orang yang lewat di pusat kota. Akan tetapi dalam tindakan itu tidak ada seorang pun yang mengenal gambar si pelaku, Bray. Oke, kita kembali ke keluarganya. Tadashi Kitaguchi atau ayahnya Satomi yang sangat terpukul karena dia sangat dekat dengan anak pertamanya ini. Pada akhirnya Tadashi memutuskan untuk memberikan uang tabungan kuliah Satomi yang bernominal kalau dirupiahkan sekitaran 400 juta ya, sebagai hadiah bagi siapa saja yang dapat membantu polisi untuk menyelesaikan kasus ini. Dan poster-poster kemudian dipasang di jalan-jalan dan ditempel di tempat-tempat ramai sampai-sampai kasus ini menyebar ke seluruh Jepang. Semakin hari semakin banyak orang memberikan tekanan kepada pihak kepolisian agar cepat menyelesaikan kasus ini. Tapi pihak kepolisian pun tidak pernah menyerah gitu. Dan polisi pun sudah menginterogasi lebih dari 40.000 orang selama 10 tahun dari tahun kejadian. Nah, Bray, sampai setelah 11 tahun kasus ini berjalan, kepolisian Jepang akhirnya mendatangkan tim ahli dari Amerika untuk membantu menangkap si pelaku ini. Tim ahli tersebut bernama BEU, Behavioral
Analysis Unit. Tim ini beranggotakan para penyidik FBI dengan keahlian khusus. Tugas mereka adalah memberikan masukan profil si pelaku tindak kejahatan dan sebagai masukan lainnya untuk mempercepat pengungkapan kasus kejahatan ini. Nah, para FBI ini pun langsung pergi ke olah TKP dan mewawancarai ulang tetangga di sekitar rumahnya Satomi. Setelah melakukan analisis mendalam atas berbagai informasi dan fakta yang ada, mereka akhirnya berkesimpulan bahwa si pelaku kejahatan adalah orang asing dan tidak mengenal korban sama sekali. Ini adalah sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan secara spontan dan tidak direncanakan. Jadi kemungkinan besar si pelaku mengambil nyawa Satomi karena perlawanan yang diberikan dan teriakan kencang pada saat kejadian. Jadi mereka tuh, maksudnya si pelaku ini kaget, Bray. Dan tim FBI pun kemudian melakukan rekonstruksi ulang wajah pelaku kejahatan dengan bantuan komputer. Hasilnya luar biasa. Foto yang dihasilkan dari rekonstruksi ulang ini sangat mirip dengan sketsa gambar yang dihasilkan 11 tahun lalu. Gila, benar-benar canggih sumpah ini FBI. Oh iya Bray, subscribe dulu dong ya, terus like, share ke teman kalian dan komen di bawah ya, biar gue makin semangat nih ceritanya. Oke, lanjut. Nah, saat semua orang berputus asa, jadi terjadi hal yang tidak diduga pada bulan April 2018 di kepolisian prefektur Yamagata. Kepolisian menerima sebuah panggilan telepon dan si penelpon ini memperkenalkan diri sebagai karyawan di sebuah perusahaan konstruksi di kota Ube, prefektur Yamagata. Dia menelpon ingin melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan atasannya di lingkungan kerjanya. Kata dia ini ditendang oleh atasannya yang bernama Manabu Kashima. Manabu Kashima berusia 30 tahun dan sudah bekerja selama 10 tahun di perusahaan konstruksi itu. Singkat cerita, Manabu merasa tidak puas dengan hasil kerja bawahannya. Lalu dia kehilangan kesabaran dan menendang bawahannya ini. Karena merasa dirugikan oleh anak buahnya, kemudian melaporkan insiden itu kepada pihak kepolisian. Setelah polisi prefektur Yamagata tiba di lokasi, tepatnya di lokasi perusahaan ini gitu. Kedua orang tersebut telah berdamai dan saling memaafkan. Namun pihak kepolisian tetap membuat laporan sesuai dengan prosedur kepolisian. Saat polisi ingin mengambil sidik jari Manabu, dia sempat menolak, Bray, dan merasa keberatan, gelisah lah pada intinya. Akhirnya dia memberikan contoh sidik jari kepada polisi. Nah, di sini salah satu polisi melihat kegelisahan Manabu saat itu dan merasa curiga. Polisi itu pun kemudian berinisiatif menyerahkan sidik jari Manabu ke markas besar polisi di kota itu. Terus beberapa hari kemudian markas besar polisi prefektur Yamagata membandingkan sidik jarinya di database kepolisian. Nah, sidik jari pelaku kejahatan ini tanpa diduga, sidik jari Manabu ternyata sama persis dengan sidik jari yang didapatkan polisi di rumah Satomi Kitaguchi sekitar 14 tahun lalu, Bray. Para polisi pun yakin akhirnya menemukan titik terang siapa pelaku kejahatan yang selama ini dicari. Nah, si Manabu ini tinggal di kota Ube, prefektur Yamagata yang bersebelahan dengan prefektur Hiroshima yang jaraknya kurang lebih 100 kilometeran. Dan saat itu dicek usia Manabu persis dengan yang digambarkan oleh nenek dan adiknya Satomi, yaitu 21 tahun. Pihak kepolisian kemudian menangkap Manabu dan menyerahkan ke kantor polisi prefektur Hiroshima. Pemilik perusahaan konstruksi tempat Manabu bekerja sangat terkejut mendengar kabar penangkapannya Manabu yang telah bekerja selama 10 tahun di perusahaan konstruksi itu. Ya karena merasa selama 10 tahun ya baik-baik aja gitu. Pada bulan Maret 2020, kasus kejahatan yang dilakukan Manabu Shima
kemudian mulai disidangkan. Pada awalnya Manabu menolak gitu kan segala tuduhan yang ditunjukkan kepada dirinya. Namun ketika sudah dihadapkan dengan bukti-bukti yang kuat, Manabu akhirnya mengakui kejahatan keji yang pernah dilakukannya. Manabu mengaku jadi waktu itu dia sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor. Nah saat itu ketika melihat Satomi yang sedang mengendarai sepedanya di jalan dekat rumahnya, akhirnya Manabu mengikuti Satomi sampai ke arah rumahnya. Setelah hampir 2 jam, Manabu mengamati rumah Satomi dari luar, lalu dia masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Nah, ketika melihat Satomi yang sedang berbaring di ranjang, Manabu tergoda, kemudian memaksa gadis itu untuk berhubungan dengannya. Satomi tentu saja menolak kan, dan berusaha melawan sambil berteriak kencang. Karena panik dengan teriakan Satomi, akhirnya Manabu mengeluarkan senjata tajam yang dibawanya dan menghabisi nyawa Satomi saat itu juga. Nah, pada tanggal 18 Maret 2020, Pengadilan Distrik Prefektur Hiroshima akhirnya memutuskan Manabu dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Keluarga Satomi sangat bersyukur si pelaku kejahatan akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman yang berat. Karena selama hampir 14 tahun mereka yang harus menanggung penderitaan akibat kepergian Satomi yang begitu tragis. Satomi baru berusia 17 tahun dan memiliki masa depan yang sangat cerah. Sekitar 10 tahun yang lalu, Tadashi membuat sebuah situs ditunjukkan untuk mengenang anaknya. Dia telah membuat sekitar 4.000 tulisan mengungkapkan perasaan hatinya yang merasa sangat kehilangan. Tadashi menulis hampir setiap hari seolah-olah sedang berbicara kepada anaknya. Tadashi berharap Satomi tahu jika tidak ada sehari pun yang lewat tanpa dia untuk memikirkan Satomi. Setelah sidang keputusan pengadilan atas kasus anaknya, Tadashi menulis, dan isi dalam tulisan ya sebagai berikut. Maafkan ayah, tidak dapat melindungimu, anakku. Keputusan pengadilan tidak dapat mengembalikan dirimu. Ayah benar-benar rindu dan berharap dapat melupakan rasa sakit kehilanganmu. Sampai jumpa di kehidupan yang lain. Oke, Bray. Bersyukurlah jika kalian memiliki orang tua yang sangat sayang sama kalian. Gue Rova, gue izin pamit. Sampai ketemu di next video.